Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, berhubung ketika saya baca-baca komentar di beberapa postingan video saya sebelumnya, jadi teman-teman tuh di sana banyak banget ya request-request analisa koin-koin tertentu, mungkin koin A, koin B, koin C, dan sebagainya teman-teman. Tapi kalau saya baca-baca, teman-teman tuh banyak banget tertarik sama koin ini teman-teman, yaitu koin Aether atau dengan tikernya yaitu ATH teman-teman ya. Dan oke, di sini mungkin kita akan coba nih untuk bahas koin Aether ini, dan sebelumnya tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan sebelumnya thank you banget, ternyata banyak banget support dari teman-teman semua, dan feel free kalian kalau misalkan mau request analisa koin-koin tertentu, bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kayak koin Aether ini, kalau misalkan banyak yang tertarik, pasti akan saya coba buatin videonya secepatnya teman-teman. Atau buat teman-teman yang mau juga request lewat link traktir saya, feel free untuk akses di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya teman-teman. Dan oke, nggak usah lama-lama, di sini kita langsung mulai aja untuk bahas koin Aether ini dari segi fundamentalnya dan juga technical analysisnya tentunya. Dan kita mungkin mulai dari segi berita-berita dulu ya, news-news tentang Aether ini, di mana saya tahu banget salah satu yang mungkin menjadi pemicu teman-teman tertarik sama koin Aether ini adalah karena dia digadang-gadang sebagai the next render teman-teman. Dan di sini buat teman-teman yang belum tahu, untuk Aether ini kalau di sini dibaca ya, teman-teman bisa baca artikel seperti ini, yang mana tentu bisa menambah pengetahuan buat teman-teman juga. Di mana Aether ini adalah token utility berbasis Ethereum yang mendukung atau terfokus ya ke platform komputasi awan terdesentralisasi. Dan di sini juga teman-teman bisa baca banyak banget seperti keunggulan dan juga fitur-fitur dari Aether ini. Dan intinya Aether ini tuh menawarkan akses ke GPU yang lebih murah atau terjangkau dan juga lebih scalable, di mana quote unquote Aether ini tentu ditujukan untuk adanya sistem cloud computing yang quote unquote lebih cepat dan lebih murah teman-teman. Karena di sini dia memanfaatkan teknologi blockchain. Dan sasarannya seperti yang teman-teman lihat itu tertuju pada ini teman-teman, AI dan juga gaming. Dan itu adalah dua industri yang mungkin cukup besar ya. Jadi banyak banget dari pihak-pihak atau individu-individu yang menduga dan juga memperkirakan bahwasannya Aether atau ATH ini akan menjadi penerusnya dari Render nih teman-teman. Dan gimana sih untuk kemungkinan-kemungkinannya atau potensi-potensi yang mungkin terjadi di Aether ini, kita akan coba bahas nih di video kali ini. Dan kalau kita intip ya, nah secara kapitalisasi pasar atau market cap-nya, di sini kalau kita cek nih, Aether ada di urutan ke-227, tentu ini didasarkan pada kapitalisasi pasarnya, dan data ini saya ambil dari coinmarketcap.com. Dan tentu kalau misalkan melihat fungsinya teman-teman atau melihat utility-nya, apabila narasi dan juga project ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya Aether ini memang ada potensi untuk naik nih teman-teman kapitalisasi pasarnya. Dan untuk price action-nya seperti apa, kita coba pindah dulu deh ke chart-nya teman-teman. Nah, dari segi chartnya, untuk Aether ini sendiri sebenarnya jujur ini lumayan menarik teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita mungkin bisa lihat sesuatu ya. Jadi Aether ini kalau dibilang udah lama listing mungkin nggak juga teman-teman. Jadi ini masih lumayan baru, masih fresh untuk chartnya juga. Dan sebenarnya secara historical tuh nggak banyak yang bisa kita lihat karena memang baru ya. Bahkan kalau kita pindah ke weekly ini pasti masih dikit banget teman-teman. Jadi kita coba di daily aja biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Jadi seperti biasa juga saya udah coba mark atau tandain area-area penting atau important area yang mungkin bisa jadi bahan tinjauan buat teman-teman semua apabila hendak melakukan analisa mandiri, dan tentunya saya sangat menghimbau buat teman-teman juga ikut ya melakukan analisa mandiri. Jadi jangan percaya siapapun, tapi teman-teman harapannya juga riset mandiri nih. Dan untuk Aether ini, di sini kalian tuh bisa lihat sebenarnya ada yang menarik ya pergerakan Aether ini, di mana ketika dia awal listing dia itu naik kemudian nge-wick. Jadi wajar banget kalau dia baru listing pasti orang-orang yang dapat di awal ini ya mungkin ada yang menjual teman-teman, and then dia konsolidasi sedikit. Dan sekarang teman-teman sebenarnya kalau kalian notice ini Aether semacam membentuk pergerakan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Either kalian sebut ini double bottom atau sebagainya, tapi yang jelas
hal yang seperti ini itu memberi kita sign atau pertanda teman-teman, bahwa, seperti ini teman-teman. Jadi secara psikologi pasar kalian bisa lihat harganya ini turun, jadi ada tekanan jual yang tinggi, namun somehow tekanan jual itu nggak bisa nih melebihi demand area yang ada di sini. Kenapa? Karena ketika AETR ini nyentuh demand area di sini, itu buyers itu banyak yang tertarik teman-teman untuk melakukan pembelian pada AETR ini. Sehingga terbentuklah, price action atau secara technical analysis yang kurang lebih seperti ini. Dan mungkin teman-teman, menamainya double bottom atau sebagainya itu, terserah ya teman-teman, tapi secara psikologi itu seperti itu gitu teman-teman. Jadi di sini dia, udah breakout dari area resistance juga yang ada di sini, dan tentu demand area ini sekarang jadi demand area yang sangat kuat ya, karena memang kalian bisa lihat 2 kali dites, di sini semuanya bounce dengan sangat baik, bahkan di move terakhirnya ini dia bounce dengan cukup signifikan. Jadi congratulation mungkin buat teman-teman yang manfaatin peluangnya dari bawah, di sini udah up 90% lebih atau ya dekat-dekat 90% lah ya. Congratulation. Dan sekarang sebenarnya akhir ini sedang testing di supply areanya yang ada di sini, teman-teman. Dan seperti yang tadi saya ungkapkan, di sini dia juga udah break area resistance ya yang ada di sini. Dan teman-teman buat yang, tahu technical analysis pasti tahu di sini adalah area resistance yang cukup penting dan udah di-break. So, sekarang dia berubah menjadi support atau demand area, yang mana sebenarnya kalau kita coba lihat nih, potensinya. Jadi kalau kita coba ilangin ini dulu biar nggak ganggu pandangan teman-teman. Dan di sini kita coba pakai, Fibonacci retracement. Nah, di sini kita akan coba untuk cari targetnya dari sini. Kita coba tarik. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Kita sesuaiin di bawah, tapi tentu akan saya perlebar supaya mempermudah untuk teman-teman semua lihat, titiknya. Nah, di sini kita coba pasin dan teman-teman tuh bisa lihat atau bisa notice bahwasannya, kalau kita coba lebih sedikit presisi ya. Nah, di sini dan juga di bawah sini kita coba adjust juga supaya bisa lebih presisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya titik 1,618-nya itu tepat ada di kisaran supply area yang di sini, teman-teman. Jadi memang ada potensi untuk, ATH dia itu hit dulu yang di supply area ini dan teman-teman bisa lihat dia udah nge-wick teman-teman di sini. Dan ada beberapa potensi ya pergerakan yang mungkin terjadi sama ATH ini. Di mana yang pertama, ada potensi apabila memang tekanan jual di supply area ini itu cukup besar, maka ada potensi dia testing dulu nih dalam jangka waktu pendek ke demand area di bawahnya dan maybe pergerakannya akan ya seperti itu teman-teman, mungkin. Dan setelah itu apabila dia tidak ter-breakdown nih dari demand area ini, maka ada potensi ya, dia itu bisa, naik lagi ke atas. Nah, paling nggak testing dulu ke supply area atau resistance di atasnya ini dan ada potensi untuk dia breakout dan terbang lagi lebih tinggi, teman-teman. Namun, apabila memang untuk buyers-nya itu sangat kuat, teman-teman, dan tekanan jualnya sangat lebih rendah dibandingkan buyers-nya, maka memang ada potensi untuk, ATH ini terbang lagi ke atas teman-teman, atau AETR inilah ya terbang lagi ke atas dan secara otomatis ya di sini dia ada potensi untuk, breakout dari supply area di sini teman-teman, dan secara otomatis juga dia akan menjadikan supply area ini menjadi demand area teman-teman, apabila dia breakout dan hal tersebut akan, membuat ATH ini berpotensi untuk menyentuh ya area 2,618-nya yang, mungkin secara Fibonacci itu adalah golden ratio-nya teman-teman. Di mana jika supply area ini dilewati dan 1,618 ini udah di-hit teman-teman, maka ada potensi memang target selanjutnya itu dia bisa ke area 2,168 ya. Namun tentu, mungkin nggak langsung begini teman-teman ya, mungkin akan ada perlahan dulu atau mungkin testing dulu ke bawah mungkin, baru mungkin dia pelan ke atas atau mungkin juga apabila dia langsung begini pun itu mungkin akan ada testing sebentar dulu dan mungkin baru, bergerak, perlahan ke atas teman-teman. Dan di sini ya, kita bisa lihat beberapa hal juga, kalau misalkan kita coba nih untuk pindah ke sini teman-teman, ke cryptorang.io. Nah, di sini kita pindah, sorry, ke Chainbroker maksudnya. Jadi di sini kita lihat di chainbroker.io, di mana di chainbroker.io ini kita bisa coba intip di backers-nya, teman-teman. Jadi secara back atau yang mendanai lah ya quote on quote dari project ini tuh ada banyak teman-teman sebenarnya dan beberapa yang mungkin kalian kenal tuh pasti seperti Hesky Capital, kemudian Animoca Brand dan banyak banget venture capital lain yang juga ikut mendanai project Aether ini teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman, cryptorang.io, di sini teman-teman tuh bisa notice ada
alokasinya atau quote on quote namanya tokenomics-nya teman-teman, yang teman-teman juga bisa lihat-lihat sendiri. Dan kalau kita coba lihat nih, ini yang menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di sini ada vesting schedule atau mungkin bisa dikatakan sebagai waktu di unlock-nya token teman-teman. Dan di sini, ini ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa notice, di mana Aether ini mungkin kalau saya pribadi nyebutnya, token unlock-nya bersifat campuran teman-teman, di mana di sini dia menerapkan yang namanya linear unlock dan juga cliff unlock teman-teman. Contohnya seperti ini, kalian tuh bisa lihat, dia tuh semacam di-unlock setiap hari teman-teman. Jadi di tanggal 8 Desember dia unlock, 9 Desember dia unlock, 10 Desember dia unlock, 11 Desember dia unlock. Tapi unlock-nya tuh bertahap teman-teman ya. Di mana, alokasinya umumnya lihat nih, sama semua kan teman-teman, alokasi yang dibuka teman-teman ya, yaitu sekitar 0,08% dari kapitalisasi pasarnya, dan ini secara bertahap teman-teman. Jadi ini tuh yang disebut sebagai linear unlock. Dan untuk cliff unlock mungkin kita lebih cocok untuk kalau misalkan kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini, cliff unlock tuh yang seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di tanggal 12 Februari di tahun 2025 nanti, atau tepatnya mungkin sekitar 65 sampai 66 hari dari hari ini, itu dia akan unlock sebesar 12,07% dari circulating supply-nya. Dan tentu ini beda ya, kalau yang tadi kan cuma 0,08% teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini cuma 0,08%. Sementara ketika di tanggal ini itu dia open-nya atau unlock-nya itu sekitar 12,07% dari circulating supply, dan ini adalah bagian dari cliff unlock ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini yang tandanya merah ini adalah cliff unlock, dan yang tandanya warna oranye lah ya inilah ya, itu adalah linear unlock teman-teman. Jadi, seperti itu untuk cara membacanya. Dan untuk, linear unlock-nya dia ini per hari teman-teman, jadi kalian bisa lihat makanya yang di sini itu setiap hari itu dia ada unlock teman-teman, dan ini nggak terlalu besar ya, cuma 0,08%. Dan mungkin yang teman-teman perlu perhatikan ya dari Aether ini, terlepas dari memang projeknya yang menurut saya itu cukup oke teman-teman, cukup bagus, namun ini yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi, unlock-nya atau token yang keluar di pasar dari Aether ini itu baru 9% teman-teman. Which is masih ada 91% token yang belum di-unlock ke pasar. Dan hal tersebut, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini sesuai dengan hukum supply and demand, di mana jika supply-nya bertambah, jadi quote on quote token yang beredar di pasar itu dibuka lebih banyak, namun tidak diiringi dengan tekanan beli yang juga meningkat, maka hal tersebut ada potensi untuk mengakibatkan harganya menjadi turun. Namun di sisi sebaliknya, apabila memang nih tokennya di-unlock, tapi justru memang mungkin marketing dari tokennya bagus atau mungkin utility project-nya jalan sehingga revenue-nya bagus dan orang makin banyak beli. Nah, itu justru ada potensi untuk menyebabkan harganya itu, memang naik meskipun, supply-nya ditambah teman-teman. Jadi yang penting ini kesetaraan antara supply dan demand aja. Hopefully ketika supply-nya dibuka, apalagi ketika cliff unlock nih yang gede nih supply-nya dibuka, itu, diiringi juga dengan tekanan beli yang meningkat. Karena dengan tekanan beli yang meningkat, maka setidaknya untuk harga ini akan relatif tertahan atau bahkan bisa jadi naik teman-teman. Makanya buat teman-teman yang mungkin tanya-tanya, kenapa misalkan ketika unlock justru harganya bisa naik? Ya karena itu teman-teman. Jadi ketika unlock, mungkin itu marketingnya lagi bagus atau ada event tertentu sehingga menyebabkan, harga dari asetnya itu justru meningkat karena ternyata yang beli itu tetap lebih banyak dibandingkan yang mau jual teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan maybe segitu aja ya yang bisa saya deliver ke teman-teman semua seputar koin Aether ini dan juga berbagai projeknya. Apakah ini akan jadi the next trender atau enggak, itu mungkin ya saya kembalikan ke teman-teman. Gimana, coba teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah. Apakah project ini menarik dan mungkin akan menjadi the next trender atau mungkin enggak nih, menurut kalian mungkin render still render dan belum ada nih yang bisa gantiin dan sebagainya. Feel free teman-teman komen aja pendapat kalian di bawah. Dan juga buat teman-teman juga jangan lupa buat kalian yang mau request koin atau altcoin kesayangan kalian, feel free untuk, komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan di kolom komentar tersebut ada koin yang mungkin kayak Aether ini nih yang banyak banget kalian request, pasti akan saya coba bahas nih di video-video ke depan. Dan feel free juga buat teman-teman yang mau support saya sekaligus, mau request analisa koin tertentu juga, itu boleh, lewat link traktir saya juga. Itu bisa teman-teman cek di bio akun TikTok saya ataupun teman-teman juga bisa cek di description pada channel YouTube saya teman-teman. Dan oke, segitu dulu dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah support dan juga udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.